Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Masjid An-Nur ini untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ini beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai agama paripurna, Islam memiliki aturan yang meliputi kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Namun, semua itu bukan berarti menunjukkan Islam adalah agama yang rumit dan banyak aturan. Melainkan aturan itu memberikan jalan yang terbaik untuk manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Di antara aturan yang berlaku ialah Islam mengatur bagaimana umatnya untuk menjaga dan merawat lingkungan di sekitarnya. Dalam praktiknya, ada banyak anjuran Islam dalam usaha merawat dan menjaga lingkungan. Di antaranya ialah dengan cara menanam pohon. Mana Nabi Muhammad SAW bersabda, An-Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu ghursan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah wa ma suriqa minhu lahu shadaqah wa ma akala sabu minhu fa huwa lahu shadaqah wa ma akalat at-tayru fa huwa lahu shadaqah wa la yarzahu ahadun illa kana lahu shadaqah. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari pohon tersebut bernilai sedekah. Apa saja yang dicuri darinya bernilai sedekah. Yang dimakan hewan buas darinya juga bernilai sedekah. Juga apa yang dimakan burung dari pohon itu bernilai sedekah. Tidak ada seorang pun yang menguranginya kecuali bernilai sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menganjurkan untuk menjaga dan merawat lingkungan, Islam juga dengan tegas melarang perbuatan merusak lingkungan. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari lingkungan alam maupun manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas melarang perbuatan kerusakan terhadap lingkungan, di mana disebutkan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah menciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah dengan tegas melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Kata Al-Ifsad pada ayat di atas memiliki makna berbuat kerusakan. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa maksud dari arti kalimat tersebut mencakup 5 larangan dalam berbuat kerusakan di muka bumi. 5 hal yang menjadi elemen penting dalam tercapainya tujuan kemaslahatan lingkungan. Kelima larangan adalah melakukan kerusakan pada badan, mencakup melakukan pembunuhan, baik bunuh diri atau membunuh orang lain, atau memotong anggota badan dan mencederainya. Yang kedua, melakukan kerusakan pada harta, mencakup seperti halnya mencuri, gosok, dan berbagai macam tipu daya lainnya. Yang ketiga, melakukan kerusakan pada agama dengan melakukan kekufuran dan bid'ah.
Selanjutnya, melakukan kerusakan pada keturunan dengan zina, sodomi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ialah merusak akal dengan minum minuman yang memabukkan. Kelima hal di atas merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup manusia di dunia, sebab kemaslahatan kehidupan akan dapat dicapai dengan menjaganya. Dengan demikian, menjaga dan merawat lingkungan termasuk ke dalam 5 bagian di atas. Sebab pada dasarnya dengan menjaga lingkungan kita turut andil dalam menjaga badan, harta, agama, keturunan serta akal kita untuk bisa tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat di atas mencakup larangan berbuat kerusakan baik sedikit maupun besar. Annahu subhanahu naha an kulli fasadin qala au kathura ba'da salahi qala au kathur fa huwa 'ala al-umumi 'ala sahihi min aqwal wa qala Tuhan wa 'ala la ta'budu ma'a al-ma'in wa la taqta'u syajaran muthmirati yang artinya Allah melarang berbuat kerusakan baik sedikit maupun banyak terhadap sesuatu yang lain. Perintah ini bersifat umum. Tuhan berkata, maknanya ialah jangan mengotori sumber mata air dan jangan pula memotong pohon yang sedang berbuah sebab akan menimbulkan kerusakan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah dengan merawat dan menjaga lingkungan sama saja dengan kita menjaga keamanan dan kenyamanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lingkungan bisa dimulai dari diri kita dan orang di sekitar kita. Bisa dengan hal-hal kecil di sekitar kita, misalnya dengan membuang sampah pada tempat. Dalam momentum Ramadan ini, marilah kita bersama untuk menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita dengan niat untuk menjalankan perintah agama, agar kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.